Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para siswa siswi kelas 12 di masing-masing jurusan, Bapak kali ini menyampaikan materi pendidikan agama Islam pada FAT 3 yang mudah-mudahan penyampaian Bapak di dalam kesempatan hari ini bisa dicermati, bisa ditelaah dengan baik. Penyampaian FAT ketiga, Bapak akan sampaikan materi isi kandungan Al-Quran yang kemarin Bapak sudah sampaikan di part 1, di part 2, materi sumber ajaran agama Islam yang terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Ijtihad. Kali ini Bapak akan sampaikan kandungan Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mempunyai beberapa anjuran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kurun waktu cukup lama, yakni 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang jumlah ayatnya menurut kaul ulama sejumlah 6.666 ayat. Jumlah suratnya sebanyak 114 surat dan juznya sebanyak 30 juz. Itu artinya bahwa Al-Quran ini sebagai sumber dasar bagi seluruh umat Islam, khususnya dan umumnya kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Dalam kesempatan ini Bapak akan sampaikan kepada siswa siswi kelas 12 di masing-masing jurusan mengenai isi kandungan Al-Quran menurut riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya dari Ibnu Jarir Al-Hakim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Al-Quran itu mempunyai 7 ajaran pokok. Yang pertama, ajaran Al-Quran itu mengandung larangan yang harus dijauhi oleh umat manusia yang ada di dunia, khususnya umat manusia yang beragama Islam. Jadi di dalam Al-Quran itu ada batasan larangan-larangan yang harus dijauhi. Karena manusia hidup di dunia itu ada kalanya dia menjalankan, ada kalanya dia tinggalkan. Mana saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, oh banyak. Seperti kita tidak boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai orang yang beriman tidak boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berupa larangan. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah yang menciptakan kita semua. Sebab kalau seandainya ini dilakukan dan dijalankan oleh kita, larangan yang sudah ditentukan Allah, maka kita nanti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
termasuk dia tidak mempercayai Al-Quran, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai contoh bahwa Al-Quran itu mengandung ajaran yang sangat penting bagi kita, melarang apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajaran pokok dari Al-Quran yakni perintah yang harus dikerjakan. Karena kita ini hidup di dunia ini adalah ciptaan Allah, yang itu sudah ada perintah dari Allah. Ketika kita hidup di dunia, maka kita harus menjalankan perintah Allah. Karena dengan kata kita taat kepada Allah, berarti kita wajib untuk menjalankan. Salah satu contoh kita menjalankan perintah Allah, yakni ketika kita suruh mengabdi dan beribadah kepada Allah. Salah satu contohnya kita melaksanakan ibadah sholat. Maka ini adalah perintah Allah yang harus dikerjakan. Belum lagi kita ada perintah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ditambah lagi kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Yang terakhir kita diperintahkan untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji. Ini adalah perintah dari Allah. Mana ketentuan dalil yang sudah digariskan di dalam Al-Quran? Ketika kita berbicara sholat, maka ini adalah perintah dari Allah. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sudah jelas. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kerjakan, insya Allah kita menjadi hamba yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbicara ibadah puasa yang harus kita jalankan, karena ini adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Mana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu atas puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana perintah sebelum kamu sekalian, sebelum kita semua. Maka dengan ketentuan apabila kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan menambah menjadi orang yang berbahagia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara perintah yang namanya zakat. Zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang Islam. Kita sebagai orang yang beragama Islam, maka ketika kita mampu untuk melaksanakan zakat, maka laksanakanlah zakat itu dengan baik. Karena dengan zakat insya Allah bisa membersihkan seluruh harta kita yang kita miliki. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari sebagian hartamu yang kamu miliki, insya Allah kita niatkan untuk sedekah, dan sedekah itu akan membersihkan seluruh harta yang kita miliki. Berbicara yang namanya haji, haji adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ketika kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Ini adalah bagian bagaimana ajaran di dalam Al-Quran memberikan ketentuan kepada kita, kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ajaran yang ketiga, yakni Al-Quran itu bisa membatasi mana yang halal, mana yang haram. Dengan Al-Quran ada kemasan yang patut kita jalani dengan baik, ada batasan yang harus kita laksanakan dengan baik. Ketika ini berbicara soal halal, maka ada batasan halalnya. Ketika ini berbicara soal haram, maka ada ketentuan haramnya. Ketentuan ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika ini berbicara soal jual beli, maka itu Allah halalkan. Ketika ini soal riba, maka Allah haramkan. Karena apa? Karena dengan riba itu hanya mementingkan keuntungan sepihak, yang itu tidak ada kebersamaan. Berikutnya ajaran pokok dari Al-Quran yang keempat, bahwa dijelaskan oleh salah satu para ulama. Yang keempat itu ada ketentuan yang namanya amsal. Amsal ini adalah pokok ajaran yang telah diajarkan bagaimana
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan yang namanya suri tauladan kepada kita, suri tauladan yang baik, budi pekerti yang baik. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Nyata ada pada diri Nabi yang akan menjadi suri tauladan kepada kita, dan itu kita jadikan contoh yang baik supaya kita mencontoh bagaimana akhlaknya Nabi. Itu keterangan pokok ajaran dari Amsal. Berikutnya yang kelima ada ajaran pokok yang namanya muhkam. Muhkam itu adalah ketentuan bahwa di dalam yang namanya Al-Quran itu ada rangkuman yang jelas, sesuatu yang pasti. Maka teranglah di dalam Al-Quran itu membahas kepada ketentuan yang betul-betul bisa dipahami oleh orang-orang Islam. Jadi Al-Quran itu mudah dipahami ketika kita mau belajar Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran dengan baik. Lalu ketentuan ini merupakan acuan bagi kita agar kita ini tidak lepas dari Al-Quran. Berikutnya ajaran pokok yang keenam itu ada ketentuan mutasabih. Mutasabih itu artinya bahwa segala ketentuan Allah terangkum di dalam Al-Quran, bahwa bentuk kekuasaan Allah semua ada di dalam Al-Quran. Bahasanya ketika Al-Quran itu dipelajari dengan kita, bahwa Allah lah maha segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang terakhir ajaran pokok yang ketujuh yakni mutawatir. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita dengan bukti autentik bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Sesungguhnya sudah jelas Al-Quran itu adalah bukti autentik wahyu kalamullah. Tidak ada yang serupa dengan Al-Quran. Inilah tahap-tahap yang perlu kita pelajari dengan baik. Pada fat yang ketiga ini di dalam pendidikan agama Islam, inilah penyampaian dari Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kita bisa amalkan dengan baik. Demikian penyampaian isi kandungan Al-Quran yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.